Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dode Bara Septiano, NIM 2031611. Berikut ini saya akan memaparkan bagaimana saya mengerjakan soal distribusi ukuran partikel menggunakan software ImageJ dan Origin. Dan berikut untuk simulasinya. Pertama, kita buka software ImageJ tersebut. Kebetulan ini sudah saya buka untuk softwarenya dan gambarnya. Nah, di sini merupakan sampel dari nanofiber dan ini adalah salah satu contoh untuk pengerjaan yang harus pertama kita lakukan, yaitu memulainya dengan set scale atau mengetahui panjang dari gambar tersebut dengan perumpamaan 1 mikrometer ini. Dan pertama kita harus menekan garis ini ya. Dan untuk selanjutnya kita zoom untuk gambarnya dan kita tarik garis sesuai panjang garis pada gambar tersebut. Nah, setelah itu kita analyze dan kita set scale. Nah, di sini ada hasil dari garisan tersebut dan beberapa hal yang harus kita ubah, yaitu yang di sini non-distance-nya. Non-distance-nya itu mengikuti aturan pada gambar tersebut, yaitu 1 mikrometer. Dan untuk satuannya kita tulis di sini. Dan untuk mikrometer sendiri dilambangkan dengan UM. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita baru bisa menganalisa dari panjang tiap partikel, tiap nanofiber yang ada pada gambar tersebut. Dan salah satu contohnya kita bisa mulai. Nah, misalkan pada garis ini, mari kita simulasikan. Jadi di sini kita harus mengukur dari beberapa variabel yang akan kita tentukan. Jadi kita usahakan bisa seacak mungkin dari yang nanofiber yang paling kecil hingga dari nanofiber yang paling besar. Nah, mari kita coba dulu. Kita zoom dan kita coba pada nanofiber tersebut. Nah, setelah kita menarik garis pada serat nanofiber tersebut, kita mensimulasikannya dengan measure agar bisa terukur berapa panjang dari nanofiber tersebut. Nah, di situ juga telah dituliskan bisa dipencet dengan CTRL-M untuk mempermudah dan mempercepat. Kemudian akan muncul result seperti yang tertera pada di sini. Nah, muncul result seperti ini dan diketahui panjangnya yaitu 0,191 untuk nanofiber tersebut. Baik, mari kita cari lagi. Kita cari yang paling besar. Di sini ada yang paling besar. Kita tarik garis seperti tadi dan kita cetak M atau measure, maka akan keluar. Kita cari lagi. Cari yang paling kecil. Nah, di sini ada. Kita zoom lagi biar lebih jelas. Kita usahakan
cari yang berbeda berbeda ukuran sehingga nanti akan dihasilkan keakuratan yang baik. Dapat yang kecil lagi. Nah, di sini ada yang lebih kecil. Kita cari yang besar. Lagi. Ini ada yang menumpuk ya, dia bukan besar tapi menumpuk. Kita bisa cari sampai ke dalam-dalam ya, asalkan kelihatan bisa kita garis, itu bisa diambil datanya.
karena saya akan menargetkan pengambilan data sebanyak 80 kali pada nanofiber ini, maka videonya akan saya cut agar lebih efisiensi waktu, dan untuk nanti selanjutnya akan dilanjutkan pada software origin dengan mengcopy paste data sebanyak 80 tersebut. Nah, berikut merupakan hasil beberapa data yang sudah saya dapatkan. Ini ada hingga 80, dan setelah ini mari kita simulasikan melalui software origin. Nah, di sini untuk originnya sudah saya buka. Oh iya, sebelum itu kita save terlebih dahulu. Kita save dengan hasil image simpan. Oke. Selanjutnya, mari kita membuka software origin. Ini merupakan software origin dan versi yang saya pakai Origin Pro 9. Nah, di sini mari kita buka dulu file dari Excel yang sudah kita simpan. Ini akan otomatis menjadi Excel. Dan di sini kita akan mendapatkan length dari setiap nanofiber yang telah kita cari ukurannya tadi. Nah, di sini sebelum itu karena saya untuk komanya menggunakan koma bukan titik, jadinya kita ganti terlebih dahulu. Nah, jika tidak seperti itu maka nanti akan tidak terdeteksi, jadi nilainya tidak 0, tapi 195 dan seterusnya. Nah, untuk lengthnya mari kita copy ke software origin tadi. Nah, di sini kita copy ke kolom B kalau pada software origin saya, karena jika di A tidak akan terdeteksi, nanti akan muncul seperti ini ketika dibuat sebuah histogram. Saya contohkan. Nah, maka akan muncul seperti itu. Maka dari itu saya menggunakan kolom B, dan hasilnya pun nanti akan sama. Kita pakai di kolom B, dan selanjutnya yaitu kita membuat histogram. Pertama yaitu plot, kemudian kita mencari statistik dan histogram di sini. Maka akan muncul histogram dengan bentuk seperti ini. Share dulu.
Nah, di sini kita bisa menggantinya agar lebih mudah dimengerti. Kolom B di sini kita ganti dengan diameter dengan satuan mikrometer, dan untuk ohmnya ini kita ganti dengan frekuensi. Selanjutnya, setelah kita membuat histogram, kita akan membuat kolom. Untuk caranya yaitu kita mengklik 2 kali pada histogram tersebut dan akan muncul plot properti seperti ini. Dan selanjutnya, karena ini sudah otomatis, jadi kita tidak perlu mengatur bin size, number of bins, dan lain-lainnya, sehingga kita bisa mengikuti automatic binningnya dari software tersebut. Dan setelah itu kita akan menekan bin worksheet-nya agar muncul data-datanya yang kita inginkan. Nah, maka akan muncul data-data bin seperti yang ada pada book 1 ini ya. Dan data ini yang kita pakai adalah bin center dan count-nya. Nah, kemudian kita sebelum membuat kolom, kita memencet plot dan kita mencari kata kolom di sini. Kolom, nah maka otomatis akan langsung terbuat. Setelah kita mendapatkan kolom ini, kita akan mencari garis non-linear. Nah, caranya adalah kita menekan analyze dan kita mencari fitting. Nah, di sini akan kita temukan non-linear curve. Atau bisa di sini kita memencetnya dengan Ctrl Y. Nah, maka akan muncul NL fit. Nah, di sini kita mengkategorikan non-linear, garis non-linearnya dengan big function, dan functionnya sendiri kita atur log normal. Setelah ini maka kita mencet fit. Nah, maka akan didapatkan data seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat bahwa COD terkuadratnya sebesar 0,8622 sekian. Nah, dan di sini bisa kita lihat ini merupakan singkatan dari beberapa informasi yang kita inginkan. Nah, agar semakin COD kita mendekati 1, karena jika mendekati 1 itu menandakan bahwa error yang didapatkan itu semakin kecil, maka kita bisa memperbaikinya dengan mengatur bin tadi. Jadi tidak menggunakan automatic binning. Mari kita simulasikan. Jadi seperti ini, kita balik lagi. Kita pencet 2 kali pada histogram dan kita pencet automatic binningnya supaya kita bisa atur. Nah, di sini bin size-nya. Bin size ini kita bisa atur sesuai keinginan kita. Saya simulasikan di sini 0,1. Nah, kita mulai. Nah, yang terjadi akan jadi histogramnya akan berubah. Dan kita langsung saja menekan bin worksheet-nya agar keluar. Nah, maka jumlah histogram yang ada pada grafik ini akan berkurang. Yang asal mulanya 9 hanya menjadi 5. Setelah kita mendapatkan histogram ini, kita lanjut membuat kolom. Kita tekan bin center dan count-nya. Kanan bisa juga diklik kanan ya. Jadi kita pilih kolom, kita pencet,
jika akan tampilan kolom seperti ini, kita Ctrl Y. Sini kita mengatur ulang kembali bit function dan functionnya log normal. Nah, apakah ada perbedaan? Bisa kita lihat. Nah, di sini bisa lihat untuk COD R kuadratnya itu 0,99 sekian. Nah, ini sudah mendekati 1 dan ini insyaallah merupakan hasil yang baik. Nah, karena itu tadi merupakan pengaruh dari kita mengatur histogram, jumlah histogram yang ada pada grafik, sehingga kita mendapatkan COD sekian. Nah, agar lebih mudah dimengerti, kita menggantinya sama juga dengan histogram. Kita ganti dengan diameter, 1 mikrometer, dan ini kita ganti dengan frekuensi. Grafik ini menunjukkan bahwa pada 0,1 jumlah frekuensi persebaran ukuran nanofiber itu berkisar pada 23. Nah, kemudian pada 0,2 itu berkisar pada 30 jumlahnya. Dan semakin lama semakin mengecil, berarti yang menunjukkan bahwasanya ukuran nanofiber rata-rata tertinggi berada pada ukuran diameter 0,2. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.